Hello Movie Lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie Lovers, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Laja yang part kedua. Yang part pertama yang belum nonton, linknya sudah aku masukkan di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. तो चले वैदेही। Sebelumnya ternyata Vaidehi berhasil ditemukan oleh Ragu suaminya saat dia di stasiun di ruang tunggu. Akhirnya Ragu suaminya membawa Vaidehi dalam perjalanan kembali pulang. Untungnya di jalan ada demo buruh kerja guys, yang membuat perjalanan mereka terhenti. Ragu dan anak buahnya turun dari mobil untuk melihat keadaan. Tiba-tiba Vaidehi memiliki ide saat melihat Fakhru yang sedang memakan buah apel sambil memperhatikan keributan di sekitarnya. Vaidehi kemudian melemparkan buah apel yang di mobil pada orang yang ada di hadapan Fakhru yang sedang berdebat. Tentu saja orang itu langsung mengira yang melempar buah apel itu adalah si Fakhru karena dia sedang memakan buah apel yang sama. Alhasil kemudian Fakhru pun dipukuli oleh kedua orang itu dan terjadilah keributan yang mengalihkan perhatian Ragu. Saat itulah Vaidehi langsung kabur. Vaidehi pun melanjutkan perjalanan menuju Rangmal untuk menyampaikan pesan yang diberikan si pria pencuri itu yang bernama Raju pada ibunya. Di sini Vaidehi bertemu dengan Tuan Purushottam, si pemilik pentas seni. Tapi Vaidehi kaget saat Purushottam berkata kalau Savitri, ibu si pria pencuri itu yang bernama Raju telah lama mati dan Raju sendiri yang mengkramasinya. Semua kebingungannya itu pun terjawab saat ia membuka surat yang ternyata untuk dirinya sendiri dan bukan untuk ibu Raju. Surat itu berisikan agar Vaidehi tinggal sementara di rumahnya. Tuan Purushottam pun kemudian menunjukkan rumah Raju. Tuan Purushottam juga mengenalkan beberapa orang-orangnya, termasuk Manis putranya dan Jangki yang emang dari kecil udah ia besarkan dan ia latih akting. Nah, dari sinilah Jangki dan Vaidehi mulai akrab. Dan di sini guys, ceritanya si Aki-Aki ini menyukai Jangki dan ingin menjadikan Jangki istri keduanya. Padahal Jangki telah jelas menolak dirinya dan hanya inginkan Manis putranya. Apalagi saat ini Jangki telah mengandung anak Manish. Vaidehi tidak punya baju ganti. Jangki pun meminjamkan bajunya. Karena sudah saling dekat, mereka berdua pun saling curhat satu sama lain tentang cinta mereka dan buah hati mereka berdua. Sementara itu, di sisi lain Manish dan ayahnya sedang membicarakan hubungan Jangki dan Purushottam. Purushottam mencoba mempengaruhi Manish dengan mengatakan kalau Jangki bukanlah wanita baik-baik. Dia juga bukan wanita yang setia. Dan mungkin juga anak yang dikandung Jangki bukanlah anak Manish, melainkan anak dirinya. Manis yang terpengaruh dengan kata-kata ayahnya sangat murka. Sementara itu, Jangki dan Vaidehi sedang menikmati film Jaws yang dibintangi Shah Rukh Khan. Mereka tertawa bersama dan menari bersama tanpa tahu nasib apa yang akan terjadi pada mereka berdua. देख कितना हम लोग नहीं बजा सकते। बच गई एक दर्जन गाउटी लोग 2 साल से इधर में आके घुस बैठा है। Pementasan drama pun akan dimulai. Sebelum itu, Jangki benar-benar tidak menyangka pada Manis yang telah berubah pikiran. Bagaimana tidak, saat ini Manis telah berpikir anak yang dikandung Jangki bukanlah anaknya, tapi anak ayahnya. Jika Jangki ingin pernikahan mereka terjadi, maka ia harus menggugurkan kandungannya. Jangki seperti disambar petir. Pikirannya mulai kacau. Ia pun kembali minum dengan porsi yang lebih banyak. Sebelum manggung, saat di panggung Jangki sudah tidak terkontrol lagi. Ia berbicara sesuai suasana hatinya. Jangki sudah keluar dari dialog aslinya yang membuat drama itu jadi kacau dan penonton bersorak-sorak merasa kecewa. Para penonton pun terlihat sangat marah, bahkan mereka sampai memberontak. Mereka semua berpikir kalau Jangki telah menistakan agama karena hamil di luar nikah bersama dengan Purushottam. Mereka ingin Jangki dipenjara atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sementara itu di kondisi ini, Purushottam pun berkata kalau si Manis telah pergi ke Delhi sendirian dan hanya ada 2 pilihan untuk Jangki, masuk rumah sakit jiwa, penjara, atau jadi simpanan Purushottam. Tentu saja Jangki lebih memilih rumah sakit jiwa. Sayang sekali nasib Jangki sangat mengenaskan guys. Saat ia akan berjalan, ia pun kembali dibully oleh para netizen. Sangat menyedihkan bukan? मेरा बच्चा गया मेरे। Di sini Vaidehi geram dengan Purushottam
Ia pun mendatangi rumah Parastom yang saat itu sedang berbicara dengan istrinya yang bernama Lata yang tampak menahan emosinya. Vedehi yang baru masuk langsung saja dia marah-marah. Ia tahu yang menyakiti Jangki adalah preman-preman bayaran Parastom. Karena itu Vedehi akan melaporkan ke polisi. Tapi Parastom menahannya dan berkata kalau ia telah menelpon suaminya dan mungkin sekarang suaminya dalam perjalanan. Tiba-tiba istrinya yang bernama Lata berteriak dengan berkata lepaskan dia. Ini adalah pertama kalinya istrinya berteriak pada Parastom. Karena selama ini ia selalu menahan amarahnya melihat ketidakadilan yang ia dapatkan dari Parastom suaminya. Lata pun kemudian langsung membawa Vedehi pergi menuju stasiun. Dan setelah Ragu tiba, Vedehi dan Lata pun tidak ada. Tak lama Ragu mendapatkan telepon yang membuatnya ia segera pergi. Vedehi saat ini telah berada di kereta api dan melanjutkan perjalanannya. Sembari teringat masa-masa di mana ia bersama Jangki. Tapi tiba-tiba sekelompok perampok datang. Untung ada si Hero Bulwa yang kebetulan ada di sana. Karenanya pun perampok itu kalah. Tapi Vedehi malah pingsan. Dan Bulwa pun mengantarkannya pada si tukang dokar untuk membawanya kepada Bibi Dulari. Rupanya saat ini Bulwa menjadi incaran polisi bersama dengan Gajendra, pria terkejam di desanya. Apa yang akan terjadi pada Vedehi di desa Bulwa? Apakah kali ini suaminya akan menemukannya kembali? Lanjut di part 3, part terakhir.